Gimana? Oh, kayaknya kalau berpikir seperti itu terlalu sempit kalau kita membicarakan tentang kecerdasan hanya dilihat dari dua atau tiga faktor saja. Karena apa? Seiring dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, kemudian penelitian-penelitian yang berhubungan dengan brain, otak manusia, juga perkembangan ilmu-ilmu psikologi, kita harus mempelajari bahwa kecerdasan manusia itu sebetulnya sangat unik. Jadi tidak hanya dibatasi oleh kecerdasan matematik, kecerdasan sains, kemudian nilai tes IQ. Sesungguhnya bisa kita ambil apa rujukan ya. Menurut pendapat Howard Gardner dari Harvard University. Dia dalam sebuah penelitiannya kemudian dibukukan hasil risetnya yang berjudul Frames of the Mind. Di sana dikatakan ada teori of multiple intelligences. Jadi artinya bahwa kecerdasan manusia itu sebetulnya unik dan bukan hanya dibatasi oleh kecerdasan yang hanya bersifat matematika, sains, dan nilai IQ saja. Kemudian diperkuat juga oleh seorang master psikologi ya dari orang Indonesia itu, Ihsan Bella Persada, mengatakan bahwa sesungguhnya kecerdasan manusia itu unik sekali dan tidak semua orang bisa mendapatkan kecerdasan itu karena berbeda-beda tiap orang. Artinya harus ada metode untuk cara pengukurannya yang berbeda. Karena begini, ada orang yang mungkin cerdas di sisi matematika atau sains tapi tidak cerdas di bidang lain gitu. Itu jadi warnanya seperti itu. Sehingga ada yang menurut peneliti itu mengembangkan dan menyampaikan bahwa kecerdasan itu bisa bentuknya seperti kecerdasan naturalistik. Artinya ada orang-orang yang mungkin dia sangat peduli merawat pepohonan, kemudian mudah bergaul dengan hewan. Itu dia dikatakan memiliki kecerdasan yang naturalistik. Sehingga orang-orang tersebut cocok jadi petani, jadi dokter hewan, ahli biologi karena memang mungkin mereka lebih lebih punya chemistry dengan alam. Itu tidak bisa dikatakan orang itu tidak cerdas karena hanya tidak tidak menonjol dalam matematik dan IQ, nilai IQ tidak. Artinya eh, kalau hanya dibatasi oleh nilai IQ, nilai eh, matematik dan sains, berarti seolah-olah orang di luar itu tidak memiliki kecerdasan. Semuanya itu memiliki kecerdasan. Seperti tadi dikatakan ada kecerdasan yang naturalistik, kemudian ada kecerdasan yang eh, apa? Kinetik, sehingga dia mampu mengkoordinasikan motorik halus dan motorik kasarnya, bisa jadi olahragawan gitu, bisa jadi penari, punya kreativitas. Dia memiliki kecerdasan kinetik. Kemudian ada lagi orang yang memiliki kecerdasan linguistik. Dia itu senang menulis, membaca, kemudian merangkai kata. Kemudian dia memiliki selera humor yang tinggi, sehingga dia juga bisa jadi dosen misalnya, jadi pengacara, jadi guru gitu kan, karena dia memiliki kecerdasan linguistik. Kemudian juga ada yang memiliki kecerdasan uh, eksistensial. Dia ini orang-orang yang biasanya senang pada pengembangan hukum sebab akibat. Kalau ada pertanyaan, dia menjelaskan secara luas dan gamblang, memiliki wawasan.
ini biasanya orang-orang seperti ini cenderung untuk belajar ilmu agama, kemudian juga jadi guru agama, kemudian juga dia punya sense of sensitivitas sosial yang tinggi, empati gitu. Ada yang seperti itu. Kemudian juga ada yang kecerdasan interpersonal. Dia mudah memahami orang lain, baik itu melalui verba, melalui melalui gerak-gerik orang lain, perilaku orang lain juga bisa dipahami dia. Sehingga orang-orang seperti itu memiliki kecerdasan yang interpersonal. Ada juga yang intrapersonal. Ada kecerdasan sebaliknya daripada interpersonal. Ada lagi yang kecerdasan logik matematik. Ini yang umum biasanya. Orang-orang yang berpikir harus logik. Kemudian dia punya ide-ide dan konsep yang abstrak. Dia senang berpikir, kemudian jadi programmer, jadi guru matematik. Itu sehingga kita dalam hal ini bisa memahami bahwasanya kecerdasan itu sesungguhnya simpulnya tidak dibatasi dengan kecerdasan hanya kecerdasan matematika, kecerdasan sains, kecerdasan nilai IQ. Jadi kalau selama ini kan banyak orang yang bangga, wah anak saya, saya itu lebih mudah sekali matematika dan sebagainya, seolah-olah dia paling pintar. Kalau menurut Howard Gardner itu di Amerika, dalam penelitiannya ternyata tidak cukup seperti itu. Jangan berpikir sempit, bahwa kecerdasan itu banyak. Tadi yang sudah saya sebutkan, sehingga kita bisa memandang dari sudut pandang yang banyak tentang kecerdasan. Itulah yang dikatakan keadilan Tuhan. Makanya Tuhan itu ketika menurunkan wahyu surat Al-Alaq di ayat pertama itu ada Iqra, artinya membaca itu bukan hanya sekedar membaca sehingga orang menjadi mudah informasi, mudah mengingat informasi, bukan. Tetapi dalam arti kata bisa mengandung makna, memahami, kemudian kalau dalam bahasa Indonesia itu ada semiotik ya. Jadi meneliti bagaimana hubungan antara kalimat dengan kalimat ini dengan event atau benda yang ada hubungannya seperti itu, sehingga nanti bisa mampu untuk menjelaskan bahwa kecerdasan itu tidak hanya dibatasi oleh hanya 2 atau 3 faktor saja. Jangan-jangan orang kalau punya anaknya tidak pandai matematika dianggap bodoh, atau tidak pandai sains, anak saya itu bodoh. Padahal ada kecerdasan-kecerdasan lain yang diberikan oleh Tuhan itu melalui sifat Tuhan yang maha adil itu untuk bagaimana manusia itu berkembang menjadi khalifah, kemudian mengembangkan kemampuannya dalam mengolah dunia ini, seperti itu. Jadi udah dapat dipahami ya bahwa kecerdasan itu tidak sempit kalau menurut saya, dari apa yang saya pahami dari beberapa literatur yang saya baca. Jadi seperti itulah.